Diskon tiket kereta hingga pesawat untuk Natal dan Tahun Baru kembali hadir. Masyarakat juga sudah mulai bisa membeli tiket transportasi murah untuk liburan Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode diskon dan merencanakan perjalanan lebih awal. Program ini menurutnya dirancang untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus transportasi selama periode Nataru dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan transportasi darat, laut, udara, dan perkereta-apian. Dengan cakupan stimulus diskon tarif yang kini berlaku pada seluruh moda transportasi, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keterjangkauan layanan transportasi selama puncak libur Nataru 2025-2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin usaha 136 kios yang mempersulit petani dalam membeli pupuk subsidi. Padahal menurutnya, pemerintah telah memudahkan pembelian pupuk subsidi hanya dengan menunjukkan KTP. Amran mengaku geram karena masih ada kios yang meminta kartu tani sebagai syarat pembelian pupuk subsidi. Amran juga menegaskan pembelian pupuk subsidi hanya memerlukan KTP dan tidak memerlukan persyaratan lainnya. Selain itu, Amran juga mencabut izin usaha 115 kios pupuk yang ketahuan menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Padahal, pemerintah telah menetapkan penurunan HET pupuk sebesar 20%. Amran juga mengatakan tidak akan memberi ampun kepada kios yang nakal menjual pupuk subsidi di atas HET. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 tumbuh positif pada Oktober 2025. Posisi M2 pada Oktober 2025 tercatat sebesar 9.783,1 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,7% secara tahunan setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0% secara tahunan. Posisi M2 pada Oktober 2025 tercatat sebesar 9.783,1 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,7% secara tahunan setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0% secara tahunan. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mengungkapkan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 11,0% secara tahunan dan uang kuasi sebesar 5,5% secara tahunan. Penyaluran kredit pada Oktober 2025 tumbuh 6,9% secara tahunan. Demikian pula tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 5,4% secara tahunan setelah pada September 2025 tumbuh sebesar 6,5% secara tahunan. Lebih lanjut, uang primer adjusted pada Oktober 2025 tumbuh 14,4% secara tahunan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro Bank Umum di Bank Indonesia sebesar 27,1% dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,4%. Kementerian Keuangan mencatat dana simpanan pemerintah daerah di perbankan masih cukup tinggi. Data per 30 September 2025 menunjukkan simpanan Pemda mencapai 244 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan hal ini terjadi karena adanya perlambatan belanja di sisi pemerintah daerah. Suhasil juga mengungkapkan hingga Oktober 2025 belanja daerah dalam APBD terkontraksi 13,5% atau turun 126,1 triliun rupiah. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh penurunan seluruh komponen belanja mulai dari belanja barang atau jasa, belanja modal hingga belanja lainnya. Sedangkan belanja pegawai saja yang masih turun tipis. Lambatnya belanja pemerintah daerah ini menjadi sorotan pemerintah pusat karena pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dana transfer ke daerah atau TKD yang sudah mencapai 713,4 triliun rupiah atau 82,1% dari pagu.
Laju inflasi tahunan Jepang naik tipis menjadi 3,0% pada Oktober 2025 dari 2,9% pada September. Hal ini menandai angka tertinggi sejak Juli 2025. Pengumuman inflasi datang menjelang pengumuman paket stimulus besar yang diharapkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Sanai Takaichi. Paket kebijakan tersebut diperkirakan bernilai setidaknya 20 triliun yen atau 2.124 triliun rupiah, mencakup subsidi energi dan pemotongan pajak untuk membantu konsumen dan bisnis.